Salam bahagia Bapak Guru hebat. Kenalkan, saya Zia Rahman, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Gelar Menasah Baru. Izinkan saya kenalkan juga fasilitator Ibu Mutiawati dan praktik pengajar Wirna Eliska. Bapak Ibu semuanya, pendidikan harus memerdekakan, mengembangkan potensi individu dan berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan. Mewujudkan pendidikan yang holistik dan berpusat pada murid. Intisari pemahaman pemikiran Ki Haji Dewantara terhadap pendidikan Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Haji Dewantara, guru harus berpihak pada murid, sehingga guru harus menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru juga harus mampu memahami karakter murid dan memahami tujuan pengajaran. Buat apa? Agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual. Kemudian murid-murid juga memiliki budi pekerti yang luhur. Bapak Ibu semuanya, semboyan teknologi pendidikan Ki Haji Dewantara menjadi salah satu semboyan yang melekat pada diri kita, yaitu peran kita sebagai pendidik. Yang pertama adalah ing ngarsa sung tulada, di depan menjadi teladan. Maknanya bahwa guru harus mampu memberikan contoh teladan yang baik ketika berada di depan, harus menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat dijadikan panutan oleh murid. Kedua, ing madya maung karsa, di tengah menjadi motivasi. Maknanya apa? Mampu membangkitkan semangat dan kemauan untuk terus belajar dan berinovasi agar mampu mengembangkan potensi dan kemampuan murid secara maksimal. Itu peran kedua. Nah, peran ketiga ini tut buri handayani, di belakang menjadi dorongan. Apa maknanya? Guru harus mampu memberikan dukungan dan dorongan. Maka penting untuk memberikan rasa percaya diri dan kemandirian kepada murid. Nah, melalui semboyan ini, guru diharapkan dapat memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid itu seperti apa? Yang pertama adalah kemerdekaan dalam belajar. Kedua, berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi pembelajaran. Dan seterusnya adalah melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid. Nah, pada faktanya masih ada guru yang belum memahami dan memaknai pemikiran Ki Haji Dewantara tersebut. Masih menerapkan pembelajaran teacher centered learning, artinya pembelajaran yang berpusat pada guru. Hal ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai salah satu sekolah kecil di Kabupaten Aceh Besar, kami telah berupaya mewujudkan pemikiran pendidikan menurut Ki Haji Dewantara, yaitu dengan memperhatikan kodrat alam, menuntun murid sesuai dengan kodrat alam melalui program-program sekolah. Yang pertama ada outing class, di sana murid juga bisa menyaksikan situs sejarah. Kemudian ada pramuka yang merupakan bahagian daripada program ekstrakurikuler, dan kemudian ada masak bubur Asyura. Nah, ini juga bahagian daripada mengenalkan adat istiadat dan budaya kepada murid-murid kita. Kemudian selanjutnya yaitu memperhatikan kodrat zaman, menuntut murid sesuai dengan kodrat zaman. Hal ini adalah sebagai upaya adaptif terhadap program-program dan proses PBM di sekolah. Yang pertama, kalau di dalam kelas kita sudah melaksanakan diferensiasi pembelajaran, yaitu dengan memperhatikan karakter murid. Dan di kelas yang saya ajarkan ini adalah terdapat satu orang murid yang berkebutuhan khusus. Dan kemudian upaya penyesuaian terhadap perkembangan zaman, asesmen dilakukan dengan sistem berbasis IT. Dan kemudian yang terakhir di sini yang berkaitan dengan kodrat zaman adalah mengundang narasumber dari luar. Jadi seperti misalnya bagaimana mencuci tangan yang baik. Nah, kita akan melihat narasumber-narasumber yang tepat dan kita undang mereka untuk datang ke sekolah kita memberikan arahan pelatihan kepada murid-murid kita. Dan kemudian
ada lagi yaitu pembiasaan karakter budi pekerti, memberikan teladan dan membiasakan murid untuk memiliki karakter mulia sebagai bekal hidup. Nah, di sini guru menyambut murid di pagi hari, yaitu melaksanakan program 5S, dan ada juga kegiatan pagi lingkungan bersih. Nah, dan kemudian dilanjutkan lagi pembiasaan karakter budi pekerti, yaitu dengan tahfiz hafalan surah pendek. Nah, ini yang sudah dijadwalkan pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat. Dan ada juga kegiatan-kegiatan muhadharah di sini, yaitu kegiatan pembentukan mental. Muhadharah adalah kata lain daripada pidato. Kemudian kita juga melaksanakan praktik dan sholat duha secara berjamaah. Inilah beberapa proses yang kita lakukan untuk pembiasaan karakter dan murid memiliki budi pekerti. Tentu sekolah dan guru juga mengalami tantangan. Apa tantangannya? Tantangan yang pertama adalah belum terjalinnya kerjasama yang baik dari pihak wali murid dengan sekolah. Guru belum sepenuhnya memahami pemikiran pendidikan KJ Dewantara. Lantas apa solusinya? Solusinya yang pertama adalah menyelenggarakan pertemuan rutin antara guru dan wali murid, mengembangkan program pelibatan orang tua dalam kegiatan sekolah, dan memanfaatkan teknologi untuk komunikasi yang lebih efektif. Dan kemudian untuk tantangan yang kedua, solusinya adalah akan menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang pemikiran KHD ini, menyediakan panduan praktis untuk guru, serta membentuk komunitas belajar untuk berbagi pengalaman dan strategi pengajaran yang sesuai. Pak guru hebat semuanya, perubahan suatu keniscayaan, adaptasi suatu keharusan. Terima perubahan, pelajari, dan terapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.